Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunida Dewi Arianti dari kelas IPS B. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotaan Mbak Bila Melati, Mas Gary Imam Hadi Santoso, dan saya sendiri akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Penilaian Autentik Kurikulum 2013. Langsung saja ya. Pengertian penilaian autentik. Penilaian autentik atau authentic assessment adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah asesmen merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Istilah autentik juga merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable. Secara konseptual, penelitian autentik lebih bermakna secara signifikan dibandingkan dengan tes pilihan ganda terstandar sekalipun. Ketika menerapkan penilaian autentik untuk mengetahui hasil dan prestasi belajar peserta didik, guru menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan, aktivitas mengamati dan mencoba, dan menilai prestasi luar sekolah. Selanjutnya, asesmen autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Karena penilaian atau asesmen semacam ini mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, terus menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Asesmen autentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau konseptual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih autentik. Karenanya, asesmen autentik sangat relevan dengan pendekatan tematik terpadu dalam pembelajaran, khususnya jenjang sekolah dasar atau untuk mata pelajaran yang sesuai. Melanjutkan perbedaan penilaian autentik dan tradisional klasik. Perbedaannya yaitu yang tradisional yaitu memilih, merespon, siswa memilih jawaban, menentukan pilihan, dan menjawab dengan uraian. Dikondisikan, aktivitas siswa dikondisikan sesuai dengan keinginan penguji, seperti memilih jawaban yang dikondisikan guru. Selanjutnya yaitu mengingat atau menyatakan. Siswa mengingat atau menyatakan informasi yang mereka kuasai. Penilaian tradisional yang dirancang dapat secara efektif menentukan apakah siswa telah mendapatkan suatu pengetahuan atau belum. Selanjutnya yaitu struktur dirancang guru. Siswa perlu berhati-hati untuk mengembangkan struktur yang guru harapkan dan memenuhi target. Bukti tidak langsung dalam penilaian tradisional melalui tes pilihan ganda. Sedangkan penilaian autentik yaitu melaksanakan kegiatan. Siswa melakukan aktivitas yang sesuai sesungguhnya sehingga memperoleh pengalaman belajar. Selanjutnya yaitu kenyataan hidup. Guru mulai menilai kenyataan yang sesungguhnya siswa dilakukan pada kehidupan nyata dalam waktu pendek.
konstruksi atau aplikasi. Penilaian autentik memperhatikan siswa menganalisis ilmu dalam proses kreasi, berinovasi, dan menciptakan struktur perilaku pengembangan siswa. Penilaian autentik memberi ruang pada siswa mengembangkan instruksi. Bukti langsung dalam penilaian autentik, guru memperoleh bukti langsung tentang soal daring dalam penilaian kelas. Bagian A yaitu penilaian autentik secara langsung. Yang pertama yaitu penilaian kinerja. Asesmen autentik sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat melakukannya dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaian. Ada beberapa cara perbedaan merekam hasil penilaian berbasis kinerja. Yang pertama yaitu daftar cek, yang kedua yaitu catatan anekdot atau narasi, yang ketiga yaitu skala penilaian, yang keempat yaitu memori atau ingatan. Selanjutnya yaitu penilaian diri. Penilaian diri merupakan suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses dan tingkatan pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Selanjutnya yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut waktu tertentu. Mengerjakan sebagai proyek pelajaran proses didik, peserta didik memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selanjutnya yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Selanjutnya yaitu penilaian tes tulis. Tes tulis berbentuk uraian sebagai mungkin bersifat komprehensif sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bentuk penilaian secara daring sebetulnya sama dengan penilaian autentik secara langsung, hanya saja pembelajaran melalui daring yakni pertama pada penilaian kinerja secara langsung, yakni dengan pengamatan atau observasi, tetapi pada penilaian daring dapat dilakukan dengan menggunakan media room kerjasama. Selanjutnya pada penilaian diri dapat menggunakan media angket, yakni di mana siswa menilai dirinya sendiri dan angket tersebut disebarkan lewat Google Form. Terus penilaian proyek dalam media daring menggunakan metode kolaboratif sharing dengan menggunakan konferensi video. Misalnya ini mempermudah untuk meningkatkan kerjasama dalam hubungan jarak jauh. Terus bisa juga menggunakan Gmail dalam pengiriman poster. Terus selanjutnya penilaian portofolio dengan daring, yakni dimulai dengan siswa menyimak materi baik yang disiapkan guru yang ada pada aplikasi rumah belajar atau yang ada pada saluran TVRI. Selanjutnya guru memberikan penugasan, misalnya menggunakan pertanyaan 5W1H. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Terus menggunakan peta pikiran atau mind map. Terus membuat jurnal dan membuat laporan hasil praktik dalam bentuk tulisan atau bentuk lain seperti video. Terus yang terakhir, penilaian tes tulis. Media yang digunakan bisa Office
365. Contoh, guru memerintah siswanya untuk membuat naskah puisi, narasi, esai yang kemudian dikirim melalui alamat Gmail. Bentuk penilaian yaitu hasil kinerja kelompok. Beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam diskusi. Pertama, apa yang kamu ketahui tentang interaksi? Yang kedua, sebagai anak sekolah, haruskah kita peduli dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di lingkungan kita? Bukankah di lingkungan kita atau kota atau kabupaten misalnya sudah ada yang mengurusi? Terus yang ketiga, sebagai siswa harus terpengaruh atau ikut-ikutan dengan kebiasaan dan kebudayaan orang luar agar dapat disebut anak gaul. Terus soal yang keempat, haruskah kita bekerja sama dengan negara lain agar banyak orang yang bermerek dapat diimpor? Alhamdulillah, mungkin sampai sini presentasi dari kelompok 6. Mungkin ada salah dan kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.